kenal Tompi? Ya, penyanyi jazz yang namanya sudah merajai belantika musik tanah air ini adalah seorang dokter spesialis bedah plastik. Nah, di Kota Bengawan juga ada sekelompok dokter spesialis yang hobi bermusik dan menggawangi sebuah band. Namanya The Solo Doctors Band. Seperti apa kiprahnya? Namanya adalah The Solo Doctors Band, ya, karena memang isinya atau pemainnya adalah para dokter yang ada di Solo Raya. Jadi awal terbentuknya itu sebenarnya kira-kira tahun 2018, ya. Itu kebetulan saya yang hobi main musik ketemu teman di Solo Baru, dokter Solo Baru, ada dokter Ananto, dokter Andi yang tahu sama-sama hobi bermain musik. Akhirnya kita bertemu, ya, terus kita mulai latihan. Ya, pertama hanya bertiga, berempat gitu, terus sambil nyari teman-teman dokter-dokter yang lain, sehingga akhirnya ketemu sekitar 9 dokter, baik itu yang nyanyi, yang main musik, semuanya bisa berkumpul jadi satu. Jadi saya adalah dokter obsgin atau kandungan, ya. Kemudian yang main drum ada dokter Ananto, itu dokter spesialis THT. Kemudian yang main keyboard itu dokter umum, kebetulan dia direktur di Rumah Sakit Dr. Un Surakarta. Yang kemudian yang main gitar adalah dokter spesialis kulit, ya. Yang menyanyi, satu dokter hati itu adalah dokter puskesmas, dokter umum. Kemudian ada dokter senyum, itu dokter spesialis mata. Ada dokter Tio, itu spesialis radiologi. Ada dokter Sofin, itu spesialis obgyn. Dan ada dokter Aris, spesialis obgyn. Sebenarnya ini kan hobi, ya, hobi yang kita geluti sejak kecil, ya. Saya sejak SD sudah belajar main gitar, SMP sudah ngeband, SMA ngeband, kuliah ngeband. Jadi memang
ya tidak terpisahkan lah dari musik. Ya. Kita meluangkan waktu untuk bisa bermain musik. Jadi sesibuk apapun, serepot apapun, kita punya jadwal seminggu sekali paling enggak kita ngumpul latihan, nyanyi, ya terus kemudian ya mencari-cari lagu dan seperti itu. Kita bayangkan sebenarnya yang nggak masuk akal. Kita habis praktek seharian ya, pagi di rumah sakit bekerja sampai siang, sore praktek, rata-rata sampai jam 9 baru mulai latihan. Latihan tuh mereka sampai betah melek semua, jadi kira-kira jam 1, jam setengah 2 itu baru selesai, jam 2 baru pulang. Besok pagi jam 7 udah jadwal operasi, ada jadwal tindakan dan sebagainya. Kita ketemu teman-teman itu excited sekali ya. Jadi rasanya itu kadang-kadang kita habis main ya. Kapan itu pernah kita main di Solo Artos itu, kita main selesai sampai malam kita nggak bisa tidur karena saking senangnya, saking excitednya. Jadi nah kebetulan teman-teman itu sama-sama gilanya, sama-sama edannya, jadi nggak peduli apapun, pokoknya yang namanya musik ya udah mereka udah siap banget lah pokoknya gitu. Pertama manggung dulu yang event gede itu sebenarnya kecil-kecil ada sih di acara gathering rumah sakit di Paragon, kemudian acara di Rumah Sakit Dr. Unsul Baru itu awal-awalnya ya. Yang besar kemudian ada Solo Artos yang kemarin beberapa waktu yang lalu di Taman Budaya. Setiap ada dokter-dokter ada acara, perkumpulan misalnya perkumpulan THT, misalnya Rumah Sakit Muar di ulang tahun, mesti mengundang kita biasanya. Nah, besok ini kebetulan tanggal 11 kita juga ada acara, jadi itu charity concert ya. Jadi kita memang main untuk charity yang kita menjual voucher atau tiket dan itu disumbangkan ke Yayasan Kanker Anak nanti gitu pada tanggal 11 Maret. Jadi obsesi saya itu ya, jadi ini kebetulan tempat praktek saya, apotek saya. Jadi yang lantai bawah itu memang khusus untuk praktek, yang kedua itu untuk seneng-seneng saya, hobi saya. Jadi di sini ada studio musik, di sebelah itu ada studio foto. Jadi kebetulan saya hobi fotografi. Jadi kalau saya foto ya foto-foto bayi-bayi yang lucu-lucu kita foto di sebelah. Terus kalau musik ya ini memang kita siapkan untuk latihan biar nggak repot-repot, biar teman-teman bisa datang ke sini sewaktu-waktu. Kalau sukanya itu hampir semua suka ya, ini karena ini main musik kan menyenangkan ya, kita menyeimbangkan otak kanan dan kiri ya. Jadi kita yang capek seharian kerja di rumah sakit dengan sini udah fresh lagi, besok pagi pasti udah seger semua, meskipun kita melek malam pasti sudah seger. Yang kedua, kita tampil itu kan lain daripada yang kita geluti sehari-hari ya. Kita bisa bertemu orang, bertemu teman-teman musik, hati kita gembira. Nah itu otomatis ya moga-moga membuat kita panjang umur, membuat kita tidak stres. Nah seperti itu ya. Kita tidak memungut bayaran ya, tapi ya kadang-kadang mereka ngasih ya paling buat makan-makan aja gitu, sama buat apa itu yang bantu-bantu gini-gini aja. Tapi biasanya kita tidak mematok ya. Pokoknya kita ini sementara ini ya alhamdulillah kita pokoknya hobi, ada yang meminta ya udah kita dengan senang hati ya.
Dokter, ini tadi kan sudah ngobrol sama dokter kandung soal band ini. Nah, sekarang personelnya ini gimana nih? Apakah ada cerita lucu yang bisa dibagikan selama ngeband bareng dokter-dokter ini? Dokter senyum dulu. Saya, oke. Band ini adalah anggotanya tidak muda lagi. Sudah paruh baya. Saya kebetulan vokal itu harus menghafalkan lagu yang kalau tampil tidak cuma 1, 2, kadang 5 lagu. Itu yang menjadi tantangan saya. Habis praktek sampai harus ngapalin lagu sampai jam 12 malam. Gitu. Pernah kelupaan waktu perform nggak, Dok? Pasti. Terus apakah penontonnya memaklumi atau personelnya bilang lu kok lupa lirik? Sebetulnya tidak ada, jadi tidak ada yang tahu ya. Nggak berani ya? Oh, nggak berani. Terus mungkin Dok, ada pengalaman lucu juga kalau dokter senyum kan vokal nih, kalau drummer biasanya apa ini? Salah ketukan kah atau salah masuk? Ya biasa ya, karena kita itu latihannya termasuk nggak sering ya, karena kan kesibukan masing-masing, cara ngumpulinnya, orang-orangnya juga kadang harus direncana matang-matang sehingga bisa kumpul semua. Nah itu kadang latihannya nggak bisa terlalu sering. Padahal list lagunya kadang banyak, yang harus diambilkan banyak. Jadi tapi untung kita masih bisa improvisasi sehingga semoga tidak kelihatan salah di mata yang nonton. Betul, walaupun sebenarnya salah, tapi nggak kelihatan salah. Itu udah biasa. Kalau ada cerita lucu mungkin di atas panggung? Kalau di atas panggung memang kita nggak bisa ngelucu. Lucunya itu pas latihan. Ini ya lucunya. Di atas panggung kita nggak bisa ngelucu, cuman lucunya pas kita latihan, kita sebenarnya dengan kita latihan, kita ketemu ini energi, iya. Jadi kita sekalian teman-teman, cas energi, sekalian kita menjaga kepala supaya tetap paneng, ya supaya biar nggak edan gitu. Jadi karena kesibukan kita menyenangkan ya. Tapi kalau saya boleh berkata ya bahwa pemain band kita yang di sini itu luar biasa. Jadi apapun yang kita mainkan itu biasanya mereka langsung nyandak gitu ya. Kalaupun belum, kita setelkan satu gitu langsung kepegang. Ya, jadi kita enak sekali. Mau dari yang tahun lama biasanya dibawakan sama beliau ini, atau yang baru-baru begitu ya, mereka cepat sekali. Jadi itu yang membuat kita juga vokalis ini nyaman gitu ya untuk memilih lagu, bebas memilih lagu sebenarnya ya. Potensinya kayak kita lihat misalnya momen apa di sana, kita siapa yang nonton, banyak anak muda atau lebih banyak yang kaum oldiesnya, kita sesuaikan. Berarti sekarang dokter-dokter update lagu terbaru ini ya? Ya memang seperti itu. Di dalam perjalanan kendaraan kita setel radio, pastikan kita pasti dengar musiknya ya. Harus selalu. Ada kesulitan nggak Dok menghafalkan lagu-lagu baru, kan beda ritmenya sama lagu-lagu lama seperti itu? Iya, karena mungkin udah terbiasa ya, jadi hal itu ya lumayan, tapi tantangan juga. Terbiasa ya. Lupa ya? Terbiasa lupa, jadi udah biasa. Tapi kalau diulang-ulang juga pasti ingat ya. Baik. Dokter, kalau untuk selama latihan itu tuh ada nggak gerundel sama dokter yang lain? Dikasih tau kok nggak bisa-bisa, nggak hafal-hafal gitu. Oh, enggak. Kalau dokter ini sifatnya pokoknya salah bener, pokoknya tetap jalan gitu aja. Artinya nggak ada yang komplain, kayak salah-salah enggak. Jadi misalnya kalau ada yang salah itu ya paling terus tiba-tiba terus kuningnya dibenerkan gitu aja. Jadi sifatnya mengalir. Manggung itu yang penting tampil. Salah tidak salah nggak masalah, yang penting kita adalah dokter, bukan penyanyi kan gitu. Yang paling anyel kayak kemarin tampil di Muardi, itu anginnya gede banget. Nah, yang lain pemain yang lain itu kan tampil dengan asik. Saya tuh terpaksa gondeli standbooknya vokal itu, harus terpaksa gondeli gitu. Pengalaman yang sadis di atas panggung, tapi akhirnya tetap berjalan standbooknya. Tapi ada ceritanya kenapa angin itu sangat tinggi ya. Bersyukur karena waktu itu awannya di atas kita tinggi sekali. Ya angin itu dihembuskan supaya mega dan awan pembawa airnya mengalir keluar. Nggak jadi hujan. Kita bersyukur. Awan hujan. Nggak tahu ada.
Kalau dokter pegang apa ini di band? Oh, ini dia. Pegang keyboard. Keyboard ya? Ya. Itu kalau keyboard itu kan melodi ya dok ya? Ya susahnya kalau pas main lagu-lagu yang apa namanya akornya ya banyak sekali itu, wah kadang-kadang ingat-ingatnya ya karena sudah usia juga ingat-ingatnya yang susah. Tapi ya enjoy saja, pokoknya bonek main sama teman-teman ini. Kalau di rumah juga latihan juga, jadi waktu latihan di sini tuh udah perform gitu loh. Ya ada latihan semua ya karena keterbatasan waktu ya. Jadi latihannya ya seadanya. Pokoknya ketika main ya dikompakkan bareng-bareng sama teman-teman. Dokter Han, vokalis seperti apa itu? Suka dukanya menjadi vokalis perempuan. Vokalis dan manajer. Vokalis dan manajer. Dan bendahara. Vokalis manajer dan bendahara. Konsumsi barang. Sukanya dari band ini karena teman-teman ini di sela-sela sisa tenaga sesudah pagi seharian bekerja pasti masih ada kemampuan untuk ngulik ya. Kalau kita orang musik ngomongnya tuh ngulik, karena nggak semua teman-teman dokter itu kalau ngeband mau belajar. Itu saya senangnya di situ, sehingga tadi beliau-beliau ini sudah menyampaikan istilahnya latihan bisa ngecun, bisa rapi, itu salah satu hal yang menurut saya luar biasa. Dengan sisa-sisa tenaga beliau, dengan waktu beliau itu pasti masih nyempatkan. Saya yakin pasti masih nyempatkan ngulik-ngulik itu pasti. Sehingga kita vokal juga senang ya. Biasanya kalau pemilihan lagu, Dr. Han sebagai vokalis yang memilih atau dari yang lain yang memilih lagu? Kalau kami biasanya diskusi Mbak, playernya pengen apa, kita nyanyikan, singernya pengen apa, kita nyanyikan. Terus jangan lupa moto kita, yang penting tampil ya, yang penting tampil karena untuk menjaga kewarasan. Genre apa aja oke. Oh iya, apa Mas Riki? Oh iya, lagu apa aja oke. Dangdut? Oke. Koplo siap. Ya. Berarti serba bisa ya. Nekat. Jadi prinsipnya kita itu tidak mencari kesempurnaan. Karena sebenarnya kesempurnaan itu adalah ya justru ketidaksempurnaan. Super. Berapa semester? Ini lucunya di sini memang. Baik, terima kasih dokter.